Oke, jadi di sini yang pertama ada tentukan persamaan garis singgung dari persamaan ini dan ada titik ininya. Jadi dari sini kita tahu bahwa bahwa titik pusatnya itu 0,0 karena ini itu merupakan persamaan lingkaran jika titiknya itu 0,0 khusus untuk 0,0. Lalu untuk jari-jarinya kita bisa mendapatkan karena jari-jari itu seharusnya R kuadrat, maka kita tinggal akarin si 8-nya dan kita bisa mendapatkan 2 akar 2. Lalu untuk langkah selanjutnya kita tentukan titik keluarnya itu, titiknya itu berada di luar lingkaran atau dalam lingkaran. Jadi kita misalkan saja bahwa OP adalah akar, lalu kita masukkan titik ini menjadi min 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Yang dari sini kita bisa langsung dapat akar 10. Nah, akar 10 ini lalu kita bandingkan dengan jari-jarinya, yang dimana akar 10 ini tentunya lebih besar dari 2 akar 2. Jadi karena si OP atau titiknya itu lebih besar dari jari-jarinya, nah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa titiknya itu berada di luar lingkaran. Nah, karena titiknya berada di luar lingkaran, berarti si garis singgungnya itu tentunya memiliki 2. Ya, ini tuh merupakan titik potongnya. Lalu karena titik potongnya berada di luar lingkaran, berarti garis singgungnya itu menyinggung luar lingkaran seperti ini. Nah, dari sini kita langsung dapat seperti ini. Oke. Lalu berdasarkan konsep garis singgung, kita tahu bahwa jari-jari yang ditarik ke garis titik singgung itu pasti tegak lurus. Nah, jadi ini tuh pasti tegak lurus. Nah, lalu kita bisa mencari persamaan garis yang melalui titik potong ini. Dari sini kita langsung saja masukkan Y min B sama dengan M dalam kurung X min A. Lalu untuk A sama B nya kita bisa langsung tahu dari si titik ini. Langsung aja kita masukkan jadi Y min 1 sama dengan M dalam kurung X min dalam kurung min 3. Lalu dari sini kita langsung nyebarkan saja. Jadi oke, karena di sini gradiennya kita tidak tahu, lalu kita langsung aja kaliin jadi Y min 1 sama dengan MX ditambah 3M. Lalu langsung aja kita pindah ruasin menjadi MX lalu di min Y, karena satunya kita pindahin ke sana, sama dengan dengan jadi karena 3M ini sejenis, kita langsung pindahin aja jadi tambah 3M lalu tambah 1 sama dengan 0.
karena nantinya kita mau faktorin. Nah, langsung aja kita langsung masukin ke rumus jarak titik ke garis, yang dimana itu D sama dengan mutlak AX tambah BY tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Langsung aja kita masukin jadi 3M ya. 3M tambah 1 per yang bawah langsung aja kita masukin jadi M kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Enggak, di sini tuh ada sama dengan jari-jarinya 2 akar 2. Nah, di sini kita langsung dapat kayak gini. Nah, kalau dapat kayak gini kita langsung aja, karena di sini ada akar dan kita pengen ngilangin akarnya, langsung aja kita kayak giniin. Kedua ruas yang kita kuadratin, langsung coret-coret jadi 3M plus 1. Oh ya, ini masih kuadrat ya, per M kuadrat tambah 1 sama dengan ini coret-coret 2 kuadrat jadi 4, langsung jadi 4 kali 2 jadi 8 ya. Nah, dari sini langsung aja kita hitung kayak biasa. Jadi yang ini kita pindahin ke sini jadi 9M kuadrat ya, tambah 6M tambah 1 sama dengan 8M kuadrat plus 8. Langsung aja 9. Nah, kan kita udah pindah ruasin kayak gini. Langsung aja kita ya, ini bisa langsung aja kita hitung lagi nih, pindah ke sini. Lalu ini juga bisa kita hitung. Langsung aja kita hitung, jadi hasilnya itu M kuadrat tambah 6M min 7 sama dengan 0. Dari sini kita langsung faktorin, jadi M tambah 7 terus M min 1 maksudnya sama dengan 0. Jadi kita dapat M sama dengan M1 nya sama dengan min 7 V M sama dengan M2 nya itu sama dengan 1. Nah, langsung aja kita substitusin ke bentuk persamaan garis di sini aja ya. Nah, dari sini kita itu bisa langsung substitusin M kedua titik ini, kita mulai dari M tambah sama dengan 1 langsung ke Y min 1 sama dengan X tambah 3 ya. Langsung kita, oh ya, ini tuh base nya itu dari yang sini, dari rumus yang ini, rumus bentuk persamaan yang ini. Nah, langsung aja kalau kita pindah ruasin, kita bisa dapat Y nya itu sama dengan X tambah 4. Langsung aja kalau kita ke sama dengan nolin, langsung aja jadi X min Y tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini untuk M sama dengan 1. Kalau M sama dengan 2, sorry
M sama dengan min 7. Langsung aja kita masukin jadi Y min 1 sama dengan min 7 dalam kurung X tambah 3. Nah, dari sini langsung aja kita hitung biasa menjadi Y min 1 sama dengan min 7X min 21. Nah, langsung aja kita ke hasil akhirnya menjadi 7X tambah Y tambah 21 sama dengan 0. Nah, jadi untuk PGC kita bisa dapat dua persamaan ini. Oke, untuk soal nomor 2 kita dapat persamaan lingkaran ini, dan yang dimana ini tuh kosentris dengan persamaan yang mau kita cari. Nah, untuk kosentris ini berarti si pusatnya itu, kedua pusatnya itu sama. Maka dari itu untuk langkah pertama itu kita akan mencari pusatnya terlebih dahulu dengan mengelompokkannya seperti ini. X kuadrat tambah 6X tambah Y kuadrat minus 10Y sama dengan 34 nya kita pindahin jadi positif 34. Lalu kita jadiin kurung aja biar nanti kita bisa ubah ini jadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi X kuadrat tambah 6X kurung, terus ada tambah Y kuadrat tambah 10Y tutup kurung sama dengan 34. Lalu jadi yang bentuk kuadrat sempurna jadi X tambah 3X maksudnya tambah 9 ya, dalam kurung Y tambah min 5 karena itu 2 ya, min 5 kuadrat min 25. Jadi untuk 9 dan 25 ini kita dapat dari si ini, yaitu kita kuadratin. Ya, di sini tuh ada yang salah, ini harusnya nggak ada X dan ada kuadrat, masih sama dengan 34. Lalu kita hitung si angka-angka yang di luar kurung menjadi X tambah 3 kuadrat tambah Y min 5 kuadrat sama dengan 34 tambah 25 di kurang 9 menjadi 68. Nah, dari sini kita itu udah dapat ke bentuk umum atau bakunya dari persamaan lingkaran, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi untuk pusatnya sendiri kita itu dapat dari si A nya dan B nya, yaitu min 3,5. Ini untuk pusatnya. Nah, lalu kan yang tanya itu menyinggung garis ya. Garis ini kita langsung aja masukin jadi X sama dengan 6. Artinya
Jadi si jari-jarinya itu kan sama dengan jarak pusat ke garis. Nah, jadi langsung aja kita cari si jari-jarinya menjadi kaki pusatnya itu jadi R sama dengan min 3 min 6 jadi min 9. Oh enggak, di sini harusnya kita bisa pakai mutlak di sini, jadi hasilnya itu positif 9. Nah, setelah itu kita bisa tulis si persamaan lingkarannya. Untuk persamaan lingkarannya itu kita pakai yang ini lagi. Jadi hasilnya itu kita masukin jadi X tambah 3 kuadrat tambah Y min 5 kuadrat sama dengan 9 kuadrat jadi 81. Nah, jadi untuk bentuk bakunya itu ini kalau kita ubah jadi bentuk umum itu bakal jadi jadiin bentuk kayak gini tuh bakalannya kita dapat X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X min 10Y min 47 sama dengan 0. Oke, di sini untuk masalah nomor 3 ini kita punya dua lingkaran dan yang ditanya itu hubungan kedua lingkarannya. Lalu untuk mencari hubungan kedua lingkaran itu kita membutuhkan jari-jari dan pusat kedua lingkaran, lalu kita cari jarak antar pusatnya. Jadi untuk yang pertama kita fokus ke lingkaran pertama, yaitu ini kita pindahin dulu aja si 4-nya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 6Y sama dengan min 4. Lalu kita kelompokin jadi X, langsung kita ubah aja jadi kuadrat sempurna menjadi X min 2 kuadrat, di sini itu ada min 4, lalu ditambah Y min 3 kuadrat min 9 sama dengan min 4. Nah, dari sini kita langsung aja hitung angka-angka yang di luar kurung menjadi X min 2 kuadrat min ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4 tambah 9 menjadi 9. Nah, dari sini kita udah dapat persamaan umum dari si lingkarannya. Jadi dari sini kita tahu bahwa untuk pusat yang pertama itu kita dapat 2,3. Kalau untuk si jari-jarinya itu sama dengan 3. Karena jari-jari itu R kuadrat, di sini kita bisa langsung simpulin kalau 9 itu kan dari 3 kuadrat. Langsung aja jadi dapat R-nya itu sama dengan 3. Lalu setelah itu kita fokus ke lingkaran yang kedua. Dari sini kita langsung aja tulis X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 2Y sama dengan min 4. Nah, dari sini sama kayak tadi kita langsung ubah aja jadi kuadrat sempurna menjadi X
min 2 kuadrat min 4 tambah Y sama kayak di atas, min Y min 1 kuadrat min 1 sama dengan min 4. Langsung aja kita pindahin jadi sama dengan 4 di min 4 tambah 1 min 3 langsung ditambah 2 jadi 1 ya. Dari sini langsung dapat lagi persamaannya. Langsung aja kita masukin pusat keduanya itu dalam kurung 2,3. Lalu untuk R2 nya itu sama dengan 1. Nah dari sini kita langsung cari aja si jarak antar pusatnya menggunakan rumus D sama dengan akar X dikali X1 terus ditambah Y, nggak salah itu harusnya tuh X2 min X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 dikurangin Y1 kuadrat. Langsung aja kita itu udah tahu nih si X1 X2 nya itu dari sini. Untuk X1 ini Y1, ini X2, ini Y2. Langsung aja kita masukin dalam kurung 3 min salah harusnya 2 min 2 kuadrat tambah Y2 nya itu 3 min 3 kuadrat. Nah dari sini kita udah dapet kalau dua-duanya itu ternyata 0. Atau enggak bukan 0, ternyata hasilnya itu akar 4. Nah dari sini kan akar 4 itu sama dengan 2 ya, jadi jarak antar pusatnya itu sama dengan 2. Nah lalu dari sini kita udah dapet untuk P1 R1 nya kan ini. Lalu untuk lingkaran kedua itu kita dapet yang ini. Ini lingkaran 1, ini lingkaran 2, dan si D itu jarak antar pusatnya. Langsung aja kita bisa simpulin kalau misalnya kita kurangin kan D itu bisa sama dengan R1 min R2, karena kan D nya itu 2, berarti 2 itu sama dengan memasukin si R2 nya R1 nya itu kan 3 dikurangin R2 nya itu 1 sama dengan 2. Nah itu pas sama hasil si D nya. Jadi hubungan antara kedua lingkaran itu adalah bersinggungan di dalam, karena sesuai syarat untuk dua lingkaran yang bersinggungan di dalam itu D nya itu R1 min hasil dari R1 min R2. Jadi mereka tuh nyentuh satu titik di bagian dalam. Nah untuk step yang terakhir kita gambarin si kedua lingkaran ini menggunakan yang hal-hal yang udah kita cari tadi. Nah untuk lingkaran pertama kita tulis dulu koordinatnya. Ini 1, ini 2, ini 3.
2, ini 3. Nah ini tuh si titik pusatnya. Oh enggak. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, min 1, min 2, min 3. 1, 2, 3. Nah di sini kan kita udah tahu kalau pusatnya itu di sini ya, yang sekitaran sini. Jadi langsung aja kita gambar kayak gini. Nah di sini kan kita udah ya taruh koordinatnya kayak gini. Jadi di sini kayak tambahin lagi aja. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita langsung masukin aja si titik pusatnya itu kan 2,3 ya. Yang pertama itu kita taruh aja di sini. Jadi ini tuh ada lingkaran kecil di sini. Nah, ini tuh titik pusatnya itu 2,1. Jadi di sini si 2,1-nya itu di sini. Nah, langsung kita gambar lingkaran besar yang bersinggungan dalam di atasnya aja. Jadi itu di sini langsung untuk si pusatnya itu kan ada di 2,3 nih. Ini tuh P2,3. Dan untuk jari-jarinya itu kan sama dengan 3 di sini. Nah, kalau ini tuh R-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk jarak antar pusatnya itu kan kita udah tahu nih 2. Jadi langsung aja kita tarik garis di sini. 2.